maaf-maafan. Nah itu apakah benar dia benar-benar jadi suci kayak baru terlahir lagi? Oke. Ya, sering kita mendengar bahwa orang yang selesai Ramadan itu Idul Fitri itu kembali suci seperti bayi yang baru lahir. Iya. Fokus. Nah, kita lihat ada konteks hadis begini. Ya. Dari sholat ke sholat, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, mukaffiratun lima bainahum adalah sebagai penebus dosa. Ya, selagi ada selaginya, selagi dia tidak mengerjakan dosa-dosa besar. Ya, artinya dosa-dosa kecil kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu Allah selesaikan, Allah anggap putih, Allah putihkan semuanya. Ya, kelalaian kita Allah putihkan semuanya. Tapi urusan dosa besar harus diminta taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nggak taubat ya Allah nggak. Karena perkara yang ada perkara yang kita nggak minta Allah beri, ada perkara yang kalau kita nggak minta Allah nggak beri. Ya, rezeki kita nggak minta Allah beri, tapi taubat itu dosa-dosa besar itu mesti kita minta kepada Allah, minta ampunan. Nah, maka ini butuh minta kepada Allah, taubat kepada Allah agar diampuni dosa-dosa kita. Yang kedua, dosa sesama manusia ini nggak bisa Allah nggak apa namanya nggak akan memaafkan sebelum harus langsung dengan orangnya yang bersangkutan. Nah, itu mesti kita pahami. Maka ada sebuah riwayat yang luar biasa ini memberikan kita peringatan. Rasulullah pernah bertanya kepada sahabatnya begini, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirham wala mata. Menurut kami orang yang muflis itu yang enggak punya dirham, enggak punya uang, enggak punya mata, enggak punya perhiasan, udah habis. Rasul menjelaskan, al-muflisu min ummati. Orang yang muflis di antara umatku adalah man ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin, bi zakatin, wa bi shaumin. Ya, orang yang datang nanti umatku membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ingat, waqad syatama hadza. Kemudian ada yang datang kepada Allah komplain, ini pahalanya, pahala sholatnya, ini pahala puasanya, ini pahala zakatnya, dibagi-bagi oleh Allah kepada orang-orang yang komplain itu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya, Habis dong nanti. semua faniat, kemudian habis. Astagfirullahaladzim. Habis semua pahalanya. Sementara masih ada orang-orang yang datang, ya, yang belum kebagian. Ya Allah. Ya, dari mana diambilnya? Allah bilang, ukhidha min khotoyahum. Dosa-dosa mereka Allah ambil. Ya, faturihat. Kemudian Allah lemparkan itu di depan si fulan tadi. Bayangkan kalau itu kita fulannya tadi, si bangkrut itu. Alhamdulillah min zalik. Faturihat finnar. Kemudian Allah lempar dia ke dalam api neraka. Artinya maka penting sekali di sini kakak dulu ya, kita itu tadi mau saling memaafkan. Jadi tadi tradisi saling memaafkan itu adalah ya dimana kita mau menyempurnakan setelah dosa-dosa kecil kita, dosa-dosa kelalaian kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka saatnya kita mohon ampun atas dosa yang besar dan dosa-dosa sama manusia sedalam kita bermuamalah. Kan juga ada riwayat Jibril alaihissalam turun pada saat Idul Fitri ya. Rasulullah khatib sampaikan, Rasul mengaminkan itu. Ya, siapa yang Idul Fitri ini dia mensekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maka jangan diterima Ramadannya. Amin. Ya, ada anak yang durhaka kepada orang tuanya, ya, jangan diterima puasa. Ya, seorang istri yang durhaka kepada suaminya, ya, jangan diterima puasa. Amin. Jadi itu dosa besar yang memang harus diselesaikan. Jadi besok ya hari ini hari Idul Fitri ini kakak lulu semuanya, tapi jangan sungkan-sungkan untuk kita Meminta maaf dan meminta maaf. Minta keikhlasan. Kita mulai dari diri kita mulai dulu. Kita memaafkan, kita buka hati, kita memaafkan semua orang siapa saja yang pernah bersalah kepada kita, maka insya Allah nanti responnya akan baik. Orang akan memaafkan. Amin. Oke? Yes. Gimana kalau lu? Udah dapat ya? Ya. Oh, sekarang Aisyah Abi mau nanya, silakan. Aisyah mau ngucapin selamat
Oh, iya. ngomongnya gimana? Ya, ngomongnya gimana, Bi? Banyak ungkapan ya, banyak Ya. ungkapan. Contoh misalnya kan kita sering dengar minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lahir batin. Terus selamat hari Idul Fitri. Selamat Hari Idul Ya. Fitri. Yang Taqabbalallah. pernah Rasulullah SAW ajarkan kepada sahabat, dan sahabat itu membiasakan. Mm-mm. Ini ada sumber riwayat dari sahabat Zubair Mm-mm. mengatakan bahwa sahabat-sahabat Rasulullah itu ya bukan min awam ya, Zubair bin Nufair. Zubair bin Nufair. Nufair ya, beda, banyak nama sahabat ya. Jadi kata beliau bahwa sahabat-sahabat itu ketika Idul Fitri itu mereka berjumpa ketemu, mereka saling mendoakan. Ya, subhanallah. Taqabbalallahu minna wa Wa minkum. minkum. Oh, Ya, Ya. taqabbalallahu minna wa minkum. Apa artinya? Semoga Allah mempertemukan, Allah menerima ya, Ya, menerima amal saya, amal ataupun saya, menerima amal kalian. amal kalian. Kenapa begitu? Nah ini tadi, ini dasar. Ini tadi pertanyaan yang kakak lu ya, hubungannya. Ya. Bahwa sahabat-sahabat itu mereka orang-orang yang tidak pernah mengklaim dirinya pada saat Idul Fitri mereka sudah suci seperti bayi, tidak. Mereka tidak mengklaim bahwa puasanya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mengklaim bahwa semua ibadahnya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Tapi ada harapan. Ada harapan agar semua amal-amal kita di Ramadan itu diterima oleh Allah Amin, Subhanahu wa taala. amin, amin, Maka amin. menggunakan kata Taqabbalallahu taqabbalallahu minna Wa minkum. Ini ketawaduan yang luar biasa. Subhanallah. Ya, Aisyah ketemu teman-temannya ya. Ucapin ya. Ucapinnya Oh, minna wa minkum. Boleh tambah mohon maaf lahir dan Batin. dari ala adah yang ada di negeri. Ah, iya. Ya. Ada yang lain saya? Nah, gimana nih? Masih ada yang mau tanyain? Kalau enggak, jadi makna atau yang bisa kita petik dari Idul Fitri, Abi, setelah sebulan puasa Ya. sebagai Ya, seperti pegangan buat kita semua kita nih. masih pegang kuat bahwa visi Ramadan itu adalah la'allakum Tatakun di Al-Baqarah ya, semua menjadi orang yang bertakwa 183. takwa itu sudah Allah ilhamkan ke dalam setiap jiwa kita. Jiwa kita. Alhamaha Fujuroha wa taqwaha. Maka selama Ramadan kita berlatih mengalahkan fujur kita, menekan fujur kita, memenangkan takwa kita. Wujud nyatanya adalah takwa itu iman plus Amal soleh. amal soleh. Jadi pada saat Idul Fitri ini kita kembali ya, boleh makan boleh minum ya, di pagi hari di siang hari. Kemudian yang tak penting harus kita lakukan adalah kesadaran diri bahwa kita harus kembali kepada fitrah kita, yaitu tauhidan ya, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, terus keimanan pada hari akhirat sebagai wujud bahwa kita yakin semua perbuatan kita akan diminta oleh Allah pertanggungjawabannya, dan kita buktikan dengan kita terus berlomba-lomba beramal Soleh. ya, dimulai dari Lebaran itu. Oh, Ya, subhanallah. ajim Lebaran ini adalah wujud amal soleh yang harus kita aplikasikan, kita lestarikan sampai ketemu Ramadan yang akan datang. Maka insya Allah ini janji Allah, jika ini semua kita lakukan, Lebaran kita lakukan sampai ketemu Lebaran lagi, Allah berjanji dalam surat yang ke-7 ayat 96 ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh ya. Seandainya Seandainya penduduk negeri ini ya, beriman. kita berdoa kepada Allah, penduduk negeri Indonesia ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kami akan buka pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya, itu karena penduduknya mayoritas muslim, mereka menjalankan puasa dan Amin. mereka Idul Fitri. Amin. Sekian. Terima kasih Abi.
Yuk sekarang saatnya kita ngucapin sama sahabat-sahabat kita yang ada dimanapun berada. Kami sekeluarga mengucapkan selamat merayakan 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum.